Cair. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dunia permediaan media mainstream memang sudah menjadi tren memasuki senjakala media istilahnya kan, terutama untuk media cetak. Nah, kali ini kita sudah berada di samping orang yang memang kredibel, kompatibel, karena memang pengurus, ketua PWI Sumsel. Nah, PWI ini kan adalah lembaga organisasi wartawan tertua di Indonesia Jadi yang ikut berjuang bukan tertua kali, yang sudah lama. Sudah tertua memang. Ya, kalau kita ngomong tua lah jalan lemak tua kan. Tua itu kan berarti bagus tuh. Iya, yang sudah lama. Kalau tutup keladi ya udah bagus. Tua lah buku-buku. Senior lah, organisasi yang memang sudah berjuang sejak dari kemerdekaan. Nah, beliau ini ketua PWI Sumsel. Nah, barangkali seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan senjakala media itu, barangkali agak tepat dan sangat tepat kalau kita ajukan kepada Pak Firdaus Koma. Gimana tuh Pak sebenarnya Pak yang dimaksud dengan senjakala media? Iya, jadi begini, sebelum saya masuk ke pembahasan berkaitan dengan istilah Pak Nasir tadi, senjakala media, mungkin saya tidak berangkat dari angle itu karena menurut saya memang media ini sangat berkembang perubahannya sangat cepat kan. Perubahan itu kenapa dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Teknologi kemudian mempengaruhi pola konsumsi masyarakat pada akhirnya. Karena media ini bekerjanya untuk masyarakat, untuk publik, jadi platform yang dipakai oleh masyarakat juga menjadi ada perubahan, ada pergeseran. Misalnya ketika ada revolusi industri 4.0, ketika orang mau kayak digital, kemudian perubahan platform digital ketika orang-orang sudah menggunakan segala aspek kehidupan itu lewat digital. Artinya penyesuaian itu dilakukan untuk tetap menjadi bagian berkontribusi di masyarakat yang praktisi media. Artinya media itu akan tetap ada, wartawan itu akan tetap ada, tergantung platformnya aja yang berubah. Terutama media cetak. Iya, mungkin yang dimaksud Pak Nasir tadi senja itu media dalam kaitan platform cetak mungkin. Kita harus mengakui perubahan itu memang terjadi. Udah 10 tahun terakhir ini kan udah mulai bergeser. Karena ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang sudah bergeser juga, karena mereka tidak lagi membaca lewat cetak, printing kan. Suara Karya, Tempo, terakhir Indopost tutup ya. Iya, mungkin itu fakta yang di lapangan, gejala yang di lapangan yang terjadi kan. Dan saya pikir sesuai dengan kesiapan kita harus siap. Karena profesi wartawan itu akan tetap ada, saya pikir akan dan tetap dibutuhkan ada. Pasti. Sangat dibutuhkan karena saya pikir wartawan itulah yang bekerja yang benar-benar, yang wartawan yang benar yang bekerja yang benar-benar. Emang kan tidak benar wartawan tuh? Saya nggak ngomong yang benar, yang wartawan yang benar-benar. Yang benar-benar bukan tidak benar Bukan. Wartawan yang memang benar-benar sebagai wartawan, artinya yang melaksanakan tugas dan fungsi pers. Kode etik. Itu kira-kira. Karena setelah demokrasi reformasi kebebasan pers itu luar biasa, Undang-Undang 40, banyak sekali orang yang pengen jadi wartawan yang sebenarnya bukan wartawan sih. Artinya banyak penumpang gelap di demokrasi. Seolah-olah itu wartawan karena dia menggunakan itu untuk pentingan-pentingan yang sebenarnya bukan untuk pentingan kemerdekaan pers, untuk pentingan publik, tapi untuk pentingan dalam tanda kutip lah. Sebenarnya apa sih ukuran seseorang itu bisa dikatakan wartawan itu? Katanya kalau di undang-undang itu ada 5M Apa 5M itu? Modalnya 6M Modalnya. Saya pikir wartawan itu adalah orang yang melaksanakan tugas jurnalistik yang seperti kata Anda tadi 6M. Mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, kemudian mempublikasikan, bentuk dalam informasi. Nah, gitu.
Jadi memang harus kalau dia melakukan 6 langkah itu 6M itu baru dia bisa dikategorikan sebagai wartawan ya. Itu baru teknis pengerjaannya. Tapi dalam hal aturan kan kita ada punya standar ya. Misalnya harus patuh dengan kode etik jurnalistik ya, undang-undang pers. Hukum pers yang terkait dengan undang-undang pers ya, undang-undang lainnya. Kemudian pengetahuan ya. Itu kayaknya sudah dibahas oleh Pak Firdaus di bukunya waktu itu, buku yang waktu di launching ini ya, 2010 ya. Siapa Pak, mau tidak Pak? Ya, Piagam Jakarta, Piagam Palembang. Jadi kalau Indonesia punya Piagam Jakarta, kita punya Piagam Palembang. Ya kan? 2010 ya. Ketika 2010. Itu kan Pak Bir ketua panitia pelaksana ya. Iya betul. Ketua pelaksana Hari Pers Nasional. Jadi itu sudah dikupas semua bagaimana menjadi wartawan yang profesional. Betul. Ya kan begitu kan? Siap. Ya. Dan sepertinya memang kalau untuk media cetak, selama ini memang sudah terbukti bisa bertahan kan. Dulu ketika era pertama kali yang dikenal media itu kan media cetak. Orang menemukan radio, kemudian menemukan televisi, ada gambar, ada suara, seakan-akan orang khawatir ini media cetak tidak akan dibaca orang lagi. Tapi ternyata kemudian dia bisa bertahan. Iya betul. Mungkin kondisi sekarang pun begitu. Ketika ada iptek, kemudian ada media daring, tidak perlu dicetak, dijajar cukup. Orang juga khawatir barangkali ya. Iya betul. Media cetak juga akan tidak dibaca lagi. Tapi rasanya mungkin kalau Pak Firdaus mungkin yakin tidak bahwa media cetak selamanya akan tetap ada, karena kan gelarnya pun sudah ada gelar media cetak itu, apa namanya, Ratu Media gitu kan. Tinggal nyari rajonya lagi. Nah gimana kira-kira itu? Ya saya pikir mungkin pada waktu perubahan-perubahan ketika misalnya munculnya audiovisual kemudian sekarang munculnya revolusi industri media digital, pola konsumsi masyarakat mungkin belum banyak berubah waktu itu ya. Sekarang total ya orang sekarang aspek kehidupan apapun sudah menggunakan digital, sudah menggunakan aplikasi. Itu saya pikir yang pengaruh yang sangat kuat. Tapi kita yang bekerja di media mainstream yang dari awalnya ada di situ tidak akan mundur sebelum itu habis sama sekali. Sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau jangan sampai habis lah darah itu kan namanya. Jadi barangkali mungkin kalau teori kehidupan manusia itu kan sebenarnya manusia itu kan sudah diberi kemampuan itu untuk beradaptasi dan survive ya. Betul. Nah kira-kira mungkin ada tidak saran dari Pak Firdaus sendiri dari sebagai ketua organisasi, kan banyak anggota ini kan wartawan dan media nih kan. Betul. Bagaimana supaya media cetak ini bisa tetap survive dan bisa beradaptasi? Seperti apa sih itu triknya atau tip-tipnya? Tetap menggunakan konsep penggunaan platform lain tetap harus dilakukan. Satu. Yang kedua saya pikir konten dan substansinya memang harus dirancang sehingga menarik untuk masyarakat untuk membaca. Yang kedua, yang ketiga dengan inovasi inovasi atau kreativitas dari teman-teman wartawan untuk memanfaatkan digital itu tetap, tapi mengkonvergensikannya dengan media cetak. Ada istilah baru itu konvergensi media, agak keren itu kan. Ini istilah baru pula. Jadi kalau tadi ada senjakala media, sekarang ada konvergensi. Nah, yang mana pula? Tamu bingung gitu. Konvergensi. Jadi meramu barangkali, memadukan berbagai platform tadi ya dalam satu pintu ya. Memanfaatkan semua platform untuk semua konten berita, tapi dengan cara yang membuat berita itu paling menarik. Apa ukuran menariknya? Pertanyaannya kan itu kan di teori sudah ada kan, news value itu kan dengan berita itu kan ada itu kan. Apa yang disebut oleh Pak Firdaus? Sekalian cukup. Sudah paham kalau lagi itu. Tapi yang jelas itu bagaimana sebenarnya mensiasati itu. Nah kalau Pak Firdaus sendiri sekarang itu di media cetak atau di media daring? Saya dua-duanya Pak. Dua-duanya. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana survive dan bertahan itu mensiasat ya. Jadi dicetak juga tetap dipertahankan, kemudian juga untuk supaya seimbang balance itu memain juga di media daring ya. Betul, media online. Sebenarnya apa sih tantangannya kalau sekarang itu? Banyak sekali. Banyak sekali saya pikir sebenarnya cukup berat.
perjuangan pers saat ini ya. Iya. Mungkin pada waktu revolusi fisik orang mengatakan sangat berat juga ketika harus melawan senjata. revolusi hidup Belanda, atau mati. Iya. Ini itu hidup atau bangkrut. Tapi saat ini saya pikir sangat berat karena kita harus secara internal kita punya tantangan berkaitan dengan peningkatan kualitas kemampuan gitu. Ada UKW, uji kompetensi, ya kan? Iya. Bagaimanapun memang harus tetap profesional ya. Tapi profesional pun kalau tidak diimbangi dengan bagaimana trik dan tip tadi, kita tidak bisa memanfaatkan ceruk-ceruk itu kan. Jadi istilahnya kan masih ada ceruk. Ceruk itu apa istilah? Peluang-peluang yang tersembunyi ya. Iya. Kalau mancing, kalau mancing itu kan ada lubuknya kan. Nah, lubuk itu kan banyak kemungkinan, memang ada ikannya dan ada buaya kira-kira kan. Nah, itu kira-kira. Jadi saya pikir terkait dengan pertanyaan awal dan dasar tadi. Sejak kalanya media. Itu suatu fakta saya kira. Tidak bisa dibantah ya. Dari saya pikir 20 tahun yang lalu ketika sudah muncul internet sudah mulai terpengaruh kan. Di luar negeri juga banyak media-media dalam media cetak ya. Tapi jangan mengatakan bahwa wartawannya akan hilang. Tetap akan ada karena fungsinya itu dibutuhkan. Sekarang cetak itu bisa dibikin di online. Bisa dibikin di e-papernya. E-paper dalam bentuk PDF. Ya, betul. Kan? Artinya strategi-strategi teknis seperti itu yang memang perlu dilakukan. Karena kalau menurut Einstein orang yang bisa berhasil itu orang yang bisa menyesuaikan dengan semua kondisi. Ya, tadi adaptasi dan supaya bisa survive. Kenormalan baru. Artinya kan memang sebenarnya kondisi ini memang sudah agak senja, kalah, ditambah lagi pandemi, gitu kan? Memang bersamaan ya kondisi ini menghimpit kan. Tapi kan kalau pandemi bukan hanya media lah, semua lini kehidupan. Jadi mungkin barangkali apa nih closing penutup dari Pak Firdaus untuk media atau untuk masyarakat? Karena media ini kan bagian dari semua terlibat Pak ya, bukan hanya praktisi media tapi juga masyarakat, juga pemerintah. Saya pikir media ini pertanyaannya tetap kita butuhkan kan. Nah, kalau kita kembali ke masyarakat atau pemerintah, apakah mereka masih membutuhkan media ini ketika media ini melaksanakan fungsi, peran, dan tanggung jawab berkaitan dengan penyampaian informasi ke publik yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Artinya dengan kaidah jurnalistik itu menunjukkan bahwa informasi yang kita sampaikan kan bukan informasi yang hoax, bukan disinformasi, bukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Artinya gambaran-gambaran itu merupakan satu antitesis terhadap ketika media sosial berkembang banyaknya berita hoax. Artinya kan selain untuk mensiasati dan tetap survive tadi kan tentunya dengan wartawan itu yang profesional, taat kode etik juga melindungi mereka ya. Karena kan sekarang kan ada ancaman undang ITE itu ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, meskipun dalam undang-undang 40 itu dikatakan bahwa wartawan tidak bisa dipidana, tentu kita harus pada rambu-rambunya itu ya. Benar. Sebenarnya undang-undang ITE itu kalau berita kita itu lengkap sesuai kode etik tidak akan kena. Tidak akan kena, aman. Itulah perlindungan bagi wartawan itu, dia harus yakin bahwa kalau dia sesuai dengan kode etik dia tidak akan bisa dipidana ya. Betul. Iya. Setuju. Ya. Dan itulah peran PWI sebagai sebuah organisasi sehingga bisa memberikan pencerahan, wawasan, tempat berkumpul, memiliki kebersamaan sehingga bisa tetap bertahan, tetap maju kalau kira-kira media cetak maju, media online daring laju harian, mingguan, bulanan dan tetap bertahan. Dan yang paling penting adalah fungsi kontrol sosial yang gitu kan. Makanya tadi kan ada teman-teman di grup kelompok diskusi berkaitan dengan wartawan yang melawan arus sama wartawan yang ikut arus. Saya pikir wartawan itu bukan soal wartawan yang melawan arus sama ikut arus, tapi wartawan yang profesional itu wartawan yang bisa melaksanakan fungsi pers. Apa itu fungsi pers itu? 4 tadi Pak. Apa tadi? Sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, ekonomi tadi. Yang paling penting kontrol sosial itu. Bagi kita penting semua sebenarnya. Penting semua. Informasi juga penting. Kalau orang tidak punya informasi akan seperti suku terasing, dia kan tidak akan maju masyarakat itu kan. Kalau tidak ada hiburan ya bete lah. Betul. Lagi buntu, mana kata hiburan mulu tambah galau. Kalau ada hiburan
tu kan, agak buntu-buntu dikit, agak terhibur, ya kan? Pak Pir kan habis nyanyi kan? Nah, atau kita dengar dulu lagunya, suara emas itu. Oke, barangkali cukup. Dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi bahan masukan, bukan hanya bagi wartawan, juga bagi masyarakat, bagi pemerintah dan pihak terkait lain stakeholder, sehingga bangsa Indonesia menjadi maju, persnya juga tetap hidup dan bertahan. Betul. Hidup. Kita ini mau HPN loh. Ya, dan terakhir ini ya apa? Organisasi wartawan juga, PWI tetap jaya. Iya, betul. HPN. Inilah kantor sekretariat PWI Sumsel, lengkap dengan berbagai organisasi yang lembaga hukum, koperasi, lalu juga di sini berkantor Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumsel, dan di sini juga ada kantin, kopi co, ngobrol pintar cara wartawan.